Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam pertemuan secara virtual seperti ini dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa untuk para teman-teman pramuka dan siswa di SMA 8 Jakarta. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi dengan adik-adik semua dalam kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Irwan Febriansyah. Saya salah seorang wakil ketua kuartir daerah di DKI Jakarta. Adik-adik yang saya hormati, saya banggakan dan tentunya calon-calon pemimpin masa depan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang kiranya akan sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang pemecahan masalah, ya, problem solving dan pengambilan keputusan. Ya. Setiap hari kita mungkin akan ditemui dengan masalah-masalah, baik yang kecil maupun yang besar. Keseharian itu membuat kita terlatih untuk bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, karenanya setiap hari mungkin kita juga harus mengambil keputusan. Contoh kecilnya misalnya, hari ini saya memutuskan memakai baju yang mana. Itu hal ringan, ya, belum kepada persoalan. Nah, kita coba lihat sebentar, apa sih yang dimaksud dengan masalah? Karena kita bicara tentang problem solving, ya, pemecahan masalah. Apa sih masalah? Masalah itu sederhananya adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Masalah. Kita berharapnya semuanya berjalan baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Kita merencanakannya A, ternyata yang timbul B, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu kita hadapi sehari-hari. Mungkin kita menganggapnya tidak masalah karena sudah terlalu sering kita hadapi. Ya, tetapi mungkin pada suatu saat kita pernah menemui masalah besar. Baik masalah itu terkait pribadi kita, keluarga kita, organisasi kita. Dalam definisi yang lebih besar, kita ketemu masalah negara, masalah dunia, seperti yang kita rasakan saat ini. Kita berada dalam satu kondisi di mana kita berada dalam situasi pandemi. Biasanya kita bisa berkegiatan secara langsung, bertatap muka di satu ruangan, berkumpul bersama-sama, bisa jawil-jawil temennya, bisa bercandain temennya. Nah, sekarang kita hanya bertemu dalam kondisi virtual seperti ini. Ini masalah kita. Nah, bagaimana kita mengatasi masalahnya? Itu yang akan kita coba bahas hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi sumber masalah. Hal-hal yang menjadi sumber masalah. Pertama adalah harapan atau tujuan yang tidak terlegitimasi. Ya, harapan, tujuan yang tidak diakui sebenarnya. Kita berorganisasi, konteksnya adalah, ya, dalam konteks organisasi, ini sebenarnya bukan harapan bersama-sama. Itu harapannya dia, itu harapannya si A, itu harapannya si B. Jadi pertama adalah harapan atau tujuan yang tidak legitimate. Yang kedua, harapan yang terlalu tinggi. Ya, jadi kalau kita punya tujuan itu biasanya didefinisikan sebagai something challenging but achievable. Sesuatu yang menantang tetapi bisa diraih. Jadi jangan terlalu tinggi. Harapan yang terlalu tinggi membuat kita mungkin ada kemungkinan tidak bisa mencapainya. Walaupun ada juga yang mengatakan seperti Bung Karno mengingatkan kita, gantungkan cita-citamu setinggi bintang. Kalaupun kau jatuh, kau masih berada di awan-awan, masih di atas. Ya, tetapi kita perlu mengukur harapan yang ingin kita capai. Sumber masalah ketiga adalah usaha pencapaian yang kurang keras. Pasang target segini, usaha kita mentok cuma segini, nggak nyampe-nyampe. Ya, ini perlu diperhatikan sekali. Ya, jadi kalau kita ingin harapan kita sekian, tujuan kita sekian, ayo usahanya dorong dengan keras. Ikhtiar, berusaha sedemikian rupa, semaksimal mungkin. Ya, masalah hasil, sebagaimana kita tahu, itu urusan yang di atas, urusan Tuhan. Tapi rasanya, ya, kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, insya Allah, ya, kita akan dibantu untuk sampai kepada tujuan kita. Ya. Ini terkait dengan yang keempat, sumber masalah yang keempat, yaitu pengabaian komitmen, lepas tanggung jawab.
Jadi bukan hanya tidak mau mencapai usaha, memang dari awal komitmennya tidak ada. Ini biasanya dalam konteks organisasi, ya, karena tadi harapannya tidak legitimate. Itu kan maunya si ketua, bukan maunya saya. Itu kan maunya pimpinan saja, bukan maunya saya. Maka yang bilang tadi, yang bukan maunya saya tadi, mereka bilang, lah kita nggak perlu berkomitmen, biar saja pimpinan yang berkomitmen, biar saja ketua yang berkomitmen, lepas tanggung jawab. Yang celakanya lagi, kalau seandainya yang tadi membuat tujuan justru mereka yang mengabaikan komitmen. Nah, ini tentunya dinamika seperti ini mungkin adik-adik sudah biasa berorganisasi, sering berorganisasi akan tahu, ya, di mana poin masalah kita tadi. Harapan yang tidak legitimate atau harapan yang terlalu tinggi, usaha yang kurang keras, atau sama sekali lepas tanggung jawab. Ya. Nah, kita dalam hal pemecahan masalah sebagai bangsa Indonesia sebenarnya sudah punya panduan umum. Ya, panduan umum bagaimana masalah kita diselesaikan. Adik-adik ingat, sila keempat dari Pancasila kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masalah ini masalah bersama, masalah ini masalah organisasi, bahkan mungkin masalah ini masalah bangsa. Maka permusyawaratan, keterwakilan, bermufakat dalam sebuah majelis, bermufakat dalam sebuah musyawarah, itu dipandu sejak awal oleh pendiri bangsa kita dalam sila keempat tadi, permusyawaratan perwakilan. Jadi upaya yang maksimal harus kita lakukan adalah bermusyawarah dalam konteks organisasi. Mungkin secara pribadi mungkin tidak bermusyawarah. Kita mungkin perlu semacam kontemplasi atau merujuk pada diri sendiri, apakah ini baik atau tidak ya? Ini berakibat buruk atau tidak ya? Itu dalam hal pribadi. Tetapi dalam konteks organisasi, mari kita kedepankan musyawarah mufakat. Nah, di dalam kepramukaan, karena kita pramuka, ada dharma yang mengatur bagaimana kita memecahkan masalah, yaitu dharma keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Ya, di situ dilihat bahwa kita dianggap sebagai orang-orang yang suka bermusyawarah. Maka musyawarahkanlah apabila terdapat masalah-masalah di dalam organisasi kita, di dalam regu kita, di dalam barung kita, di dalam gugus depan kita, di kelas kita, di sekolah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terkait pemecahan masalah ini, ya, ada orang yang kadang-kadang berpikir, perlukah dipecahkan masalahnya? Loh, emang kenapa? Karena bisa jadi kadang-kadang masalah dipelihara, biarin saja dulu terjadi situasi yang keras, terjadi situasi yang saling adu argumen, biarkan saja. Ada yang berpikir seperti itu. Dalam masa-masa tertentu, ya biar saja masalah itu menimbulkan dinamika. Ya, dengan demikian kita tahu, oh karakter si A seperti ini, oh karakter si B seperti ini, oh karakter si C seperti ini dalam menghadapi masalah. Ada yang langsung give up, menyerah, aduh ampun, jangan hadapkan saya pada masalah ini. Ada juga yang, ayo berusaha, tapi rame-rame ya, jangan saya sendiri dong. Atau ada juga yang, ayo hadapi, ya. Jadi masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Nah, kita mempertemukan orang-orang dalam organisasi yang kepalanya beda-beda, pemikirannya berbeda-beda. Ya, tetapi pada intinya, pada akhirnya masalah tetap harus dipecahkan. Kalau di awal mungkin dibiarkan saja dulu, tapi pada akhirnya masalah harus dipecahkan. Karena kalau tidak akan menjadi beban. Mungkin adik-adik pernah mendapatkan pengibaratan tentang masalah. Masalah itu mungkin hanya seperti pulpen ini. Pulpen ini kalau dalam waktu sebentar hanya diangkat seperti ini, tidak akan jadi masalah. Ya. 5 detik, 10 detik, 60 detik saya pegang masalah ini, pulpen ini menjadi masalah, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Tetapi kalau kemudian saya diminta memegang masalah ini, memegang pulpen ini selama 1 jam, pegel juga, ya, pegel juga. Terus kalau saya disuruh megang pulpen ini yang beratnya mungkin hanya beberapa gram selama 10 hari,
mungkin saya perlu dibawa ke rumah sakit. Karena bebannya hanya sekian gram ini membuat tangan saya bermasalah. Jadi masalah itu harus dipecahkan. Tinggal bicara waktunya dan komitmennya. Berikutnya ya, kapan harus dipecahkan? Ya tadi, mungkin ada yang sempat dipelihara dulu, masalahnya biarin aja dulu. Nanti ada pada waktunya kita selesaikan. Dengan begitu orang menyadari bahwa masalah ini adalah masalah bersama yang harus dipecahkan bersama-sama. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memecahkan masalah itu. Yuk kita coba lihat bagaimana memecahkan masalah. Ya. Pertama, adik-adik kita melihat ada semacam itikat penyelesaian. Jadi kalau sudah ada masalah, kita identifikasi dulu masalahnya masalah apa. Benar nggak ini masalah sebenarnya? Atau ini masalah yang seperti apa? Apakah masalah pribadi atau masalah organisasi? Masalah ketidaksukaan, masalah komunikasi, atau masalah apa? Identifikasi dulu, catat dulu. Oh, ini masalah kita seperti ini. Kondisinya seperti ini. Penyebabnya siapa? Kenapa muncul seperti ini, dan seterusnya. Dikaji dulu masalahnya, diidentifikasi dulu. Kemudian kita beritikat. Ayo kita niatkan bahwa kita akan menyelesaikan masalah itu. Masuk ke tahap berikutnya adalah kita temukan alternatif pemecahan masalah. Ya, ada masalah yang alternatifnya cukup 1, 2, 3 saja. Ada juga masalah yang alternatif pemecahannya bisa banyak. Bisa banyak. Nah, dari berbagai alternatif itu, coba kita lihat. Ya, mana yang menghasilkan manfaat paling banyak dibandingkan dengan masalahnya. Ya, jadi tentunya kita berharap pemecahan masalah kita benar-benar menyelesaikan masalah, ya, supaya selesai. Ya, apa saja urutan supaya kita bisa berpikir masalah ini harus segera diselesaikan, penyelesaian. Alternatif apa sih? Poin-poin apa yang harus kita perhatikan? Pertama tentunya adalah keselamatan misalnya. Jadi kalau masalah itu sampai mengancam masalah jiwa, ya, keselamatan itu prioritas. Sama seperti kondisi kita saat ini, COVID-19 saat ini, itu masalah kita. Ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Ya, maka diutamakan adalah ayo keselamatan dulu. Jangan sampai timbul korban. Yang berikutnya adalah aturan. Ya, aturan pemerintah, aturan lembaga, aturan organisasi. Kita rujuk masalah kita pada alternatif itu. Ya. Berikutnya baru bicara kenyamanan dan seterusnya. Ya, jadi pertama kali penting itu adalah keselamatan. Keselamatan nomor 1 dulu. Ya. Nah, kemudian baru lihat aturan dan seterusnya. Itu alternatif itu kita kaji masing-masing. Ya. Nah, dari sekian banyak, misalnya ada alternatif A yang manfaatnya 5, mudaratnya 2. Alternatif B manfaatnya 5, mudaratnya 3. Alternatif C dan seterusnya. Kita bandingkan antara manfaat dan mudarat, antara kebaikan dan keburukan. Yang paling banyak menimbulkan kebaikan itu yang kita ambil. Loh, nanti tidak semua orang bisa terima keputusan itu. Tentu saja, adik-adik perlu kita lihat juga bahwa kita mengingat bahwa mengambil keputusan itu adalah proses yang tidak mudah memang. Ya, dalam sebuah organisasi yang dimana banyak orang di situ, banyak anggota kita di situ. Terkadang tidak semua keputusan bisa memuaskan semua pihak, dan memang tidak harus. Ya, jarang kita bisa menemukan satu masalah tak selesai semua bisa terima. Hakim membuat keputusan, terdakwa dihukum 10 tahun atas sebuah kasus. Ya, terdakwa keberatan. Waduh, kenapa saya di 10 tahun? Mestinya saya kan 5 tahun saja. Dari pihak penuntut senang, wah tercapai ini 10 tahun. Ya, dari pihak korban senang, wah terdakwanya dihukum 10 tahun. Tapi sebaliknya, hakim menjatuhkan hukum 5 tahun. Ya. Si terdakwa senang, "Weh, saya cuma 5 tahun nih." Nah, pihak korban nggak senang. Kok cuma 5 tahun, harusnya 10 tahun. Ya. Nah, itu konteks yang ekstrim ya. Nah, di dalam organisasi kita kadang-kadang begitu, tidak semua pihak bisa disenangkan dengan keputusan kita. Tetapi disitulah dibutuhkan kebijaksanaan dari pimpinan organisasi, bahwa kita bisa menyampaikan, mengkomunikasikan keputusan kita. Jadi tadi di awal kita mengidentifikasi masalah,
Berikutnya kita menentukan alternatif pemecahan masalah. Berikutnya kita timbang ya, mana yang lebih baik, mana yang kurang, itu kita perhitungkan, dan seterusnya kita ambil keputusan dan kita komunikasikan. Ingat, keputusan harus dikomunikasikan, disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian orang tahu bahwa ini sudah diambil keputusan. Ya. Nah, adik-adik, kadang-kadang memang ada juga yang perlu kita putuskan dengan teknik yang berbeda. Tadi kita mungkin bermusyawarah, bermufakat. Nah, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi apakah keputusan itu harus keputusan cepat atau keputusan tepat. Keputusan cepat atau keputusan tepat. Ternyata ya, tidak selalu bahwa kita harus mengedepankan keputusan tepat. Bisa jadi dalam keadaan tertentu kita harus mengambil keputusan yang cepat. Yang tentunya kita berharap dengan cepatnya kita mengambil keputusan tadi ada efek yang tepat. Sekali lagi, keputusan cepat atau keputusan tepat. Dalam kondisi bahwa situasinya tidak darurat, dalam kondisi normal, kita bisa punya cukup waktu untuk mempertimbangkan alternatif keputusan tadi. Oh, dihitung dulu manfaat, dikurangin mudarat. Dihitung dulu kebaikan, dikurangi resiko keputusan. Tapi ada kalanya juga kita harus memutuskan dalam waktu segera. Hitungan jam atau hitungan menit, bahkan hitungan detik. Sebagai pimpinan nih, karena kita bicara dalam konteks latihan dasar kepemimpinan, adik-adik adalah calon pemimpin. Ada kalanya adik-adik harus mengambil keputusan cepat. Pada saat itulah keterampilan untuk membiasakan diri memperhitungkan secara cepat itu diperlukan. Ya, adik-adik harus bisa memutuskan keputusan yang cepat. Contoh misalnya, ketika kita berhadapan dengan situasi kedaruratan, ini keadaan cuacanya badai, mengerikan, tapi kegiatannya lagi asik-asiknya nih, kita lanjutkan atau kita hentikan. Nah, kalau kita hentikan, nanti teman-teman nih peserta bilang, ya lagi asik nih, nggak apa-apa deh hujan-hujanan. Tapi menurut kita para pemimpin, para panitia kegiatan bilang nggak bisa. Ya, kalau seandainya lebih lama beberapa menit lagi, bukan cuma bahaya air hujan, tetapi bisa jadi petir dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan korban. Putuskan cepat, hentikan kegiatan, walaupun diprotes biar saja, putuskan dulu. Ya, ini hal-hal yang adik-adik perlu nanti lihat bahwa kita sebagai pemimpin harus mengasah keterampilan kita memperhitungkan dengan cepat supaya kita bisa mengambil keputusan yang cepat, dan insya Allah keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Ya, nah ada beberapa tips yang mungkin perlu kita ingat. Ya, pertama, perhitungkan dengan matang kelebihan dan kekurangan alternatif. Nah, ini harus menjadi kebiasaan. Ya, kita harus membiasakan diri untuk menilai baik, buruk, dan seterusnya. Terlatih dengan sebuah masalah itu bagus, tapi jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Terlatih merespon masalah. Jangan biarin aja, itu kan masalah dia. Ayo kita melatih diri kita, kalau seandainya masalah itu timbul pada diri saya, apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, tadi saya ingatkan bahwa komunikasikan setiap keputusan yang diambil. Jangan sudah memutuskan tapi diam-diam saja, orang lain nggak tahu, anggota kita nggak tahu, nggak boleh. Ya. Nah, panduan berikutnya, kalau bagi yang umat muslim, dalam surat Al-Maidah ayat 8 disebutkan bahwa berlaku adil. Marilah berlaku adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Nah, berikutnya, sebagai bagian dari organisasi, ayo junjung tinggi komitmen. Junjung tinggi komitmen atas keputusan yang sudah diambil. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sebelum keputusan diambil, loyalitas anggota kepada pemimpin adalah memberikan pendapat kepada pemimpin walaupun pemimpinnya tidak suka. Jadi kalau teman-teman adalah anggota organisasi bersepuluh ini, ada satu pemimpin
Jadi 11 orang, 11-an misalnya gitu ya, ada pemimpin. Tugas yang 10 adalah memberikan informasi kepada pemimpinnya, yang satu tadi. Walaupun si 10 orang ini tahu bahwa pemimpinnya bakal nggak suka, biarin aja, sampaikan. Tetapi setelah keputusan diambil oleh yang satu tadi, oleh pemimpin tadi, atas dasar masukan dari orang-orang, loyalitas anggota adalah melaksanakan keputusan dari pemimpinnya, betapapun yang 10 itu nggak suka. Ya, jadi kalau pemimpin sudah ngambil keputusan, ceger, yang 5 mihak yang ini, yang 5 mihak yang ini. Begitu diputuskan oleh pemimpin, misalnya yang menang yang ini, maka yang ini tetap harus mendukung keputusan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.